Jadi, mau tidak mau partai dakwah tersebut harus mengusung Anies. Bukan karena Anies religius, nasionalis dan berprestasi sehingga dia didukung oleh PKS, tapi karena terpaksa. Menyusul Nasdem yang sudah deklarasi duluan, PKS akhirnya juga turut mendeklarasikan dukungannya kepada Anies secara resmi. Yang mana dukungan tersebut merupakan hasil musyawarah syura PKS ke-8. Pasca PKS deklarasi mendukung Anies, bisa dibilang koalisi perubahan sudah 75% terbentuk. Tinggal menunggu Partai Demokrat untuk menunjukkan bukti secara tertulis mengusung Anies. Karena omongan AHY saja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan Partai Demokrat mengusung Anies. Lagian juga, Partai Demokrat kan masih ngotot ketumnya jadi cawapres. Sehingga kalau keinginan itu tidak dipenuhi oleh Nasdem, bisa saja pindah koalisi. Hanya saja, dengan PKS resmi mengusung Anies ini, koalisi perubahan tetap ada kemajuan. Lantas, apa alasan PKS mendukung Anies itu? Menurut pengakuan Ahmad Syaihu, ada 3 alasan. Yang pertama, Anies memiliki karakter nasionalis religius. Kedua, doi bisa memadukan nilai-nilai nasionalisme dengan religius. Dan ketiga, Anies memiliki rekam jejak yang baik serta menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Asik. Alasan yang dibuat-buat semua dan agak maksa sih sebenarnya. Terus, apa alasan yang sebenarnya? PKS tidak punya pilihan lain selain mendukung Anies. Ya, tidak punya alasan lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa bakal capres yang potensial untuk bertarung pada Pilpres 2024 mendatang, yakni 3, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Ganjar kader PDIP dan PDIP sudah menyatakan komitmen tidak akan berkoalisi dengan PKS. Artinya, PKS tidak akan mengusung gubernur Jateng tersebut. Sementara Prabowo, pasca dia masuk kabinet Jokowi dan Gerindra batal memberikan kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandi, hubungannya dengan elit PKS jadi retak. Sampai sekarang elit Gerindra dan PKS masih aja sering saling sindir di Twitter. Seperti yang terjadi antara Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, dan Ketua Fraksi PKS di MPR, Tifatul Sembiring. Jadi, sangat kecil kemungkinan PKS mengusung Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Kecuali dapat kardus. Lalu, kenapa PKS nggak ngusung capres sendiri? Ya, karena mengusung capres sendiri itu nggak segampang kata-kata Mario Teguh. Harus mendapatkan kursi di DPR minimal 20% atau 25% suara sah secara nasional. Sementara perolehan kursi di DPR, PKS pada pemilu 2019 lalu hanya 8,21% saja. Artinya harus berkoalisi dengan partai lain kalau mau mengusung kadernya sebagai capres. Celakanya, tidak ada satupun partai yang tertarik mengusung kader PKS sebagai capres kecuali PKS itu sendiri. Jadi, mau tidak mau partai dakwah tersebut harus mengusung Anies. Bukan karena Anies religius, nasionalis dan berprestasi sehingga dia didukung oleh PKS, tapi karena terpaksa. Ya, memang diusung oleh PKS ini cukup menguntungkan bagi Anies. Pertama, dia mendapat limpahan suara dari kader dan pendukung partai tersebut. Dan kedua, mendapat tambahan dukungan untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Hanya saja, Anies ini mesti hati-hati menghadapi PKS.
Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, SBY pernah ditusuknya dari belakang. Hal ini terjadi saat Bapak AHY tersebut jadi presiden dulu. Yang mana kala itu SBY terpaksa menaikkan harga BBM karena kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Nah, PKS yang notabene anggota koalisi pemerintah malah menolak kenaikan harga BBM itu. Yang bikin tambah kesal Partai Demokrat lagi, penolakan tersebut tidak didiskusikan terlebih dahulu kepada mereka, tapi langsung disampaikan ke publik. Sehingga yang terlihat, PKS memanfaatkan kebijakan SBY itu untuk cari muka. Wasekjen Partai Demokrat kala itu, Ramadhan Pohan, marah besar. PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya. Jadi jangan seperti sekarang, PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan alasan yang tidak jelas pula, ujarnya dengan nada berapi-api. Hingga paman Anissa Pohan tersebut menuding PKS oportunis yang hanya mau menikmati 4 kursi menteri yang diberikan oleh SBY saja, tapi tidak mau sepenanggungan. Koalisi itu hakikatnya bersama pemerintah dalam suka dan duka. PKS mengkhianati pemerintah dan spirit setgap. Lanjut Ramadan lagi. Cadas. Tidak hanya itu, PKS juga pernah mengkhianati Partai Demokrat pada Pilgub DKI 2017 yang lalu. Yang manakala saat itu Demokrat dan PKS sepakat berkoalisi. Nggak taunya, partai yang berdiri pada tahun 1998 tersebut malah berkoalisi dengan Gerindra mengusung Anies dan Sandi. Kemudian di Pilgub Jabar tahun 2018, PKS lagi dan lagi ngeprank Partai Demokrat. Yang mana waktu itu kedua partai tersebut sepakat mengusung pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaihu. Seperti tanpa bersalah, PKS malah mencabut dukungan dan mengusung Sudrajat Saihu. Politik ya politik, tapi nggak gitu juga kali konsepnya. Nah, karena pengkhianatan ini sudah dilakukan tidak hanya sekali, tapi 3 kali, maka memang sudah menjadi tabiat PKS sebagai tukang tusuk kawan dari belakang. Untuk itu, meskipun didukung oleh PKS menguntungkan bagi Anies, tapi Anies harus tetap waspada. Dan kalau bisa nih, cari satu partai lagi untuk bergabung ke koalisi perubahan. Kenapa? Kalau seandainya nanti di menit-menit terakhir PKS malah mengusung Prabowo karena mendapat tawaran kardus yang lebih besar, maka masih memenuhi syarat untuk nyapres.